Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan lanjutkan dari proses satu siklus akuntansi perusahaan milik Laundry Clean. Nah, di video sebelumnya terakhir adalah saya membuat dan membahas tentang neraca lajur dari Laundry Clean ini, sehingga menghasilkan laba sebesar 4.945.500. Nah, proses selanjutnya setelah menyusun neraca lajur adalah membuat laporan keuangan. Nah, jadi dari keseluruhan proses siklus akuntansi itu, pada intinya adalah menghasilkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan pada umumnya, yang umum itu ada 3. Yang pertama, laporan laba rugi, neraca, dan perubahan modal. Nah, yang harus disusun terlebih dahulu adalah laporan laba rugi. Nah, ini yang harus disusun terlebih dahulu. Nah, mari kita langsung saja menyusun laporan laba rugi dari Laundry Clean ini. Isi dari laporan laba rugi terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama kelompok pendapatan. Dan kelompok beban. Ya, kita langsung saja masukkan kelompok pendapatan. Kita lihat dari neraca lajur. Nah, di kelompok atau di kolom ikhtisar laba rugi. Jadi, laporan laba rugi ini disusun dari kolom ini, bisa dari sini. Ya, fokusnya ke sini saja. Ini adalah data yang akan dimasukkan ke dalam kolom atau ke dalam laporan laba rugi. Nah, ini pendapatan. Nah, di kolom kredit ini hanya ada 1, yaitu adalah pendapatan jasa. Kita tinggal pindahkan saja ke laba rugi. Oke, kita samakan nama akunnya. Pendapatan jasa, nominalnya adalah 14.060.500. Nah, karena tidak ada lagi pendapatan lain, berarti sudah tidak ada tambahan lagi, sudah sampai sini. Nah, biasanya kalau ada yang lain, ada pendapatan yang lain, pendapatan bunga atau pendapatan lainnya, ini disatukan, dituliskan sebelah sini, baru nanti hasilnya total pendapatan ditulis di paling ujung di sini. Nah, kita lanjut ke kelompok beban-beban. Beban. Nah, beban-beban ini kita pindahkan juga sama dari kolom neraca lajur. Dimulai dari ini, beban sewa. Beban sewa. Ya. Sampai beban gaji. Ini tulis di sini, beban sewa tinggal dipindahkan dari sini. Oke, enter. Tinggal kita tarik semuanya. Nah, maka di sini kita kasih ini. Oke, jadi jumlahnya di sini sama dengan ya, 5.955.000. Kita cek lagi apakah masih ada di bawahnya beban-beban. Nah, ternyata masih ada nih beban perlengkapan. Ini yang pokoknya yang ditulis setelah jumlah ini asalnya dari jurnal penyesuaian. Ini masih ada beban, berarti ini juga harus dipindahkan. Tinggal 2 lagi nih. Kita tambahkan saja. Seperti ini pindahkan.
Oke, berarti ini tinggal jumlahkan dari sini sampai sini. Ya, 9.115.000. Ini namanya total beban. Nah, baru hasilnya di sini laba usaha. 14.060.500 dikurangi ini beban-beban. Nah, ini adalah laba usaha, tapi masih kotor. Oke. Kita cek ke neraca lajur, apakah sudah sama labanya 4.945.500. Ya, sama. Berarti ini sudah beres. Maaf nih. Kotor. Sudah beres ini untuk penyusunan laporan laba rugi seperti ini. Kita lanjutkan ke laporan perubahan modal. Nah, ini. Modal awalnya kita lihat juga ke neraca lajur. Modal awalnya itu adalah ini. Oke. Laba bulan ini, laba bulan apa ini? Desember. Labanya lihat dari sini. Oke. Oke. Private-nya kita cek ke neraca lajur. Ada private kah di sini? Tidak ada, berarti tinggal kosongkan saja. Berarti ini menjadi penambah modal. Kalau ada private, ini harus dikurangi dengan private. Hasilnya berarti modal akhirnya adalah Rp62.625.500. Terakhir, kita buat neraca, susun neracanya atau balance sheet-nya. Nah, ini juga sama, tinggal pindahkan dari neraca lajur. Pokoknya semua untuk menyusun laporan keuangan ini, kita lihatnya dari neraca lajur. Nah, berarti untuk menyusun neraca, kita lihat di neraca lajur, kolom neraca yang ini. Kita kelompokkan yang termasuk aktiva, ini dari mulai sini, kas. Oke. Kita tarik saja langsung. Nah, berarti ini pendapatan sama utang. Nanti di kelompok utang. Kasnya 42 juta. Nah, yang ini karena di bawahnya itu di neraca lajur ada akumulasi penyusutan peralatan, berarti harus mengurangi peralatan. Nah, di sini. Ada akumulasi penyusutan peralatan. Berarti yang ini pindahkan ke sini dulu. Kemudian yang ini baru diisi. Akumulasi ini segini, 1.925.000. Oke, nah baru hasilnya di sini, bersihnya. Jadi sama dengan 20 juta dikurangi 1.925.000. Nah, ini sudah menjadi bersih peralatan. Kalau mesin ini tidak ada akumulasi penyusutan peralatan, di sini berarti tidak usah. Nah,
Mungkin ini kelewat atau soalnya atau mungkin pembelian mesin ini oleh perusahaan dimasukkan ke dalam kelompok peralatan bisa. Berarti nanti langsung mesin ini tidak ada tapi langsung masuk ke sini nilainya. Tapi karena di jurnal umumnya ditulis mesin bukan peralatan, berarti ini terpisah. Tinggal kita jumlahkan, ini namanya total aktiva. Ini kita jumlahkan, berarti total aktiva di sini. Total aktiva Rp73.875.500. Ini kita kasih save. Dan juga di sini. Oke. Selanjutnya kita ke kelompok Pasipa. Nah, Pasipa ini terdiri dari utang dan modal. Kita cek utangnya berapa. Utang usaha, nah ini 24 juta. Tidak ada lagi kelompok utang, coba cek ke neraca lajur. Yang di neraca, sama yang kreditnya apa saja, utang usaha, modal, terus ada akumulasi tadi sudah. Nah, ada utang gaji. Utang gaji, berarti masukin juga ke laporan keuangan di sini. Kalau yang ini utang usaha, kita samakan nama akunnya. Utang usaha, yang ini utang gaji. Di sini total utang ini total utang, kemudian tambahkan dengan modal. Nah, modal ini perhatikan, ini yang biasanya terjadi tidak balance karena modal ini dipindahkan dari kolom neraca lajur yang ini. Nah, modal yang 24 juta. Padahal seharusnya modal yang ini yang ditulis di neraca adalah modal akhir yang sudah kita susun tadi di laporan perubahan modal yang ini. Nah, modal ini yang harus dipindahkan atau ditulis di neraca. Oke. Sama dengan kita cek di sini berapa. Oke. Nah, tinggal dijumlahkan. Di sini. Ini utang ditambah dengan modal. Oke, nah seharusnya ini harus sama dengan ini. Jadi, total aktiva harus sama dengan total pasiva. Nah, sekarang perhatikan,
kenapa ini tidak sama? Kalau tidak sama berarti ada yang salah. Ya, kita cek lagi. Nah, bagaimana caranya kalau ketika terjadi seperti ini? Nah, kita cek lagi ke neraca lajur. Atau biasanya kalau saya pertama kali gini, cek dulu berapa perbedaannya antara ini dengan ini. Nah, 13.500.000. Kita cek apa yang 13.500.000 di sini, di kolom neraca. Yang mungkin ada akun yang belum terinput ke sana. 13 juta. Berapa? 13.500.000. Nah, coba kita cek. Nah, ini ternyata nih. Ya, sepertinya ini. 11 juta dan 2.500.000 menjadi 13.500.000. Dan ternyata ini memang belum terinput ke laporan keuangan, ke neraca. Sewa dibayar di muka dan iklan dibayar di muka itu ini ada di kolom neraca. Ya, tetapi belum terinput ke sini, ke laporan keuangan, laporan neracanya. Maka akan terjadi tidak balance. Nah, tinggal tambahkan saja ke sini. Itu kan iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka itu kelompok aktiva lancar. Jadi kita masukkan ke sebelum peralatan. Oke. Ini adalah kelompok aktiva lancar. Oke, sudah sama ternyata. Oh. Kita kasih tanda garis 2. Ini juga. Ini abaikan saja ini. Nah, ini adalah total pasifa. Nah, sudah, kalau sudah seperti ini berarti sudah betul. Jadi sudah seimbang, namanya juga neraca, balance sheet, berarti harus seimbang antara aktiva dengan pasifa. Aktiva kelompok debit dan pasifa kelompok kredit. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.